Kecurangan dalam transaksi jual beli bahan baku pokok seolah tak ada habisnya. Kali ini beras yang menjadi media melakukan praktek culas ini. Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kamis malam menggerebek gudang pemalsu kualitas beras yang terletak di Kabupaten Bekasi. Dalam operasi itu, petugas menemukan lebih dari 1.100 ton beras bersubsidi yang dipalsukan ke berbagai merek. Praktik culas untuk mendapatkan laba besar dengan cara instan dan tentu merugikan masyarakat kembali terjadi. Sebuah gudang milik PT Indo Beras Unggul di Jalan Rengas Bandung, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Kamis malam digerebek oleh Satuan Tugas Pangan yang terdiri dari Kapolri, Menteri Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Satgas Pangan mengaku telah lama mencurigai adanya praktik tak sehat dengan cara mencurangi beras bersubsidi. Ini adalah hasil dari operasi Satgas yang sudah kita canangkan lebih kurang 2 minggu yang lalu. Bahan-bahan pokok ini ternyata kalau kita ikuti itu nggak main-main, merugikan negara, merugikan masyarakat, bahkan bisa juga merugikan pemerintah untuk bahan-bahan yang disubsidi. Ini sampai nilainya triliunan, ratusan triliun. Lebih dari 1.100 ton beras bersubsidi yang telah disulap menjadi beras premium merupakan barang bukti yang ditemukan dalam gudang milik PT Indo Beras Unggul. Beras bersubsidi IR64 dikemas ke dalam sejumlah merek premium, diantaranya Bunga Ramos Setra, Pandan Wangi, Ayam Jago, dan Maknyus. Dari praktik ini, keuntungan yang diraup mencapai 2 kali lipat. Setelah kami melihat data-data, ini adalah beras IR46. IR64 dan itu adalah beras yang disubsidi oleh pemerintah, kemudian dipoles menjadi beras premium dari harganya semula hanya 6.000 7.000, kemudian dijual 20.400 per kilo, berarti ada selisih 14.000. Dalam kasus ini, polisi memastikan PT Indo Beras Unggul melakukan 2 pelanggaran pidana terkait produksi beras medium, yakni memanipulasi harga dan membohongi konsumen. Hingga Sabtu 22 Juli, sebanyak 15 orang saksi sudah diperiksa, namun belum ada yang dinyatakan sebagai tersangka. Saksi-saksi itu terdiri dari tingkat petani, pedagang, hingga pabrikan. Praktik ini tentu tak hanya merugikan negara, namun juga masyarakat sebagai konsumennya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengaku hingga kini belum menerima aduan dari konsumen terkait kasus ini. YLKI meminta pemerintah untuk sigap menarik produk yang sudah beredar di masyarakat. YLKI melalui ketua hariannya Tulus Abadi menambahkan kecurigaan adanya indikasi keterlibatan oknum pemerintah yang ikut bermain dalam kasus ini. Polisi sebenarnya tidak cukup hanya menyegel perusahaan yang bersangkutan, tapi juga mengusut siapa yang terlibat dalam hal ini. Karena kan beras subsidi artinya beras yang tidak boleh didistribusikan ke umum. Ya, artinya ini ada oknum pemerintah yang terlibat, apakah di level bulog atau kelurahan atau siapapun. Yang jelas ada akses yang menjual beras tersebut ke pasaran. Nah, ini harus diusut. Praktik curang beras subsidi bukan baru kali pertama terjadi. Tercatat dalam 9 bulan terakhir telah terjadi 3 kali praktik curang beras subsidi. 5 Oktober 2016, polisi menangkap tersangka pengoplosan cadangan beras pemerintah. Barang bukti sebanyak 400 ton beras ditemukan dan diamankan dalam penggerebekan di Cipinang tersebut. Kepala Bulog Divisi Regional DKI Jakarta Banten ikut ditetapkan sebagai tersangka. 26 Mei 2017, Kepolisian Sidoarjo, Jawa Timur menggerebek gudang beras di kawasan Wanoayu yang diduga tempat pengoplosan beras raskin yang dibeli dari masyarakat. Sejumlah barang bukti ikut diamankan. Dan terakhir, penggerebekan yang dilakukan Satgas Pangan pada Kamis malam 20 Juli lalu. Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang paling dicari. Jika menilik ilmu ekonomi, semakin besar permintaan, maka semakin tinggi nilai jual. Hal ini menyebabkan sebagian orang tergoda untuk mengambil keuntungan, bahkan menghalalkan praktik lancingan baik di tingkat penjual maupun pemerintahan. Suci Banjin, CNN Indonesia. Langsung saja kita akan membahasnya bersama Mas Tulus Abadi, Ketua Harian dari
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Terima kasih Mas Tulus sudah datang, dan kemudian ada Mas Helmi Nurjamil, anggota Satgas Pangan KPPU. Terima kasih Mas Helmi sudah datang. Saya akan ke Mas Helmi dulu. Apa pantauan Anda nih Satgas Pangan terhadap perusahaan ini? Kabarnya sudah dipantau beberapa tahun. Pelanggaran-pelanggarannya yang spesifik apa saja? Baik. Jadi kalau dari KPPU itu sendiri, kami ini sudah melakukan pemantauan ini sekitar 2 tahunan ya. Oke. Nah, akan tetapi pemerintah dalam hal ini sudah mulai sinergi sekarang. Jadi ada KPPU, Polri, Kementan, Kemendak, ini kita gabung jadi satu. Oke. Nah, hasil dari tim Satgas ini akhirnya ya yang kemarin kita lakukan penggerebekan. Gitu. Jadi kita temukan adanya ketidaksesuaian antara di dalam informasi yang terkandung dalam kemasan ini berbeda dengan hasil uji lab forensik. Oke. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau dilihat dari sisi persaingannya, jadi pelaku usaha memang bebas dia melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi di sini satu sisi pemerintah telah menetapkan harga gabah yaitu 3.700. Oke. Nah, sementara dari informasi yang kami dapatkan, faktanya perusahaan ini membeli harga lebih tinggi, 4.900. Kepada petani. Oke. Akibatnya petani berbondong-bondong jual semua ke mereka. Karena harganya lebih tinggi. Nah, dari sana secara persaingan usaha itu ini penggilingan kecil, pelaku-pelaku usaha kecil, ini akhirnya nggak kebagian. Akhirnya ada beberapa yang juga mati pada akhirnya, seperti itu. Oke, kemudian jadi masalahnya sebenarnya hanya 2 itu. Adakah kejahatan-kejahatan atau tindak-tindak pidana lainnya sebenarnya juga patut kita Nah, jadi ini kita harus melihatnya secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan gabahnya sudah dikuasai, kemudian ini kan jadi sebenarnya pemerintah ini sudah ada hitung-hitungannya. Ketika gabah 3.700, kemudian jadi gabah kering 4.000 sekian, kemudian jadi beras sampai 7.000. Nah, pemerintah juga menetapkan harga jual beras ke konsumen itu adalah 9.000. Nah, faktanya perusahaan ini yang digerebek semalam itu menjual beras sampai ada yang 20.000 per kilo. 20.000 per kilo. 20.000 lebih. Tapi kan sebenarnya ini bukan, kalau tadi kata Pak Hasan tadi kan dari PT IBU itu bukan salah mereka sebagai distributor, ini salah retailernya yang di bawah yang kemudian menaikkan harga seenak-enaknya. Betul, akan tapi harus diingat di sini karena mereka sudah mendapatkan gabah dalam jumlah yang sangat besar, kemudian mereka juga menguasai pasarnya di sektor hilirnya ini, ya jadi mereka beli gabah dengan harga mahal, kemudian jual dengan harga mahal, kan untungnya juga berlebih. Sekarang gini Mas, kalau pemerintah itu sudah menetapkan 9.000, masa jual 20.000, di sini kan ada disparitas harga yang sangat signifikan, tinggi. Kami di KPPU melihat betul tidak ongkos produksinya itu tinggi. Kalau ongkos produksinya tidak setinggi itu, tetapi mereka mengambil untung yang berlebih, ini ada untung yang nggak wajar. Iya, margin keuntungannya terlalu besar itu ya, Mas? Betul. Nah, disitulah KPPU nanti di sana berperan. Jadi di sini ada perannya pidana oleh rekan-rekan Polri, ada KPPU dari sisi persaingan usahanya. Seperti itu. Saya akan tanya ke Mas Tulus Abadi dari konsumen. Ini kan kita semua pemakan beras dan nasi di Mas Tulus, pemakan utama. Agak kaget juga kita melihat apa yang ditemukan oleh Satgas Pangan. Bagaimana kemudian YLKI sendiri melihat penemuan ini? Tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Banyak konsumen akhirnya, mungkin saya juga seorang yang mengkonsumsi beras itu ternyata Mas, setelah saya cek, wah stok beras saya ternyata berasnya itu juga gitu. Sebagai YLKI sendiri melihat penemuan seperti ini bagaimana Mas? Ya, ini saya kira memang langkah yang bisa diapresiasi ya, karena penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dalam konteks beras tadi. Dan memang kalau tadi lihat kasusnya, saya melihat ada minimal ada 2 yang terkait dengan langsung konsumen ya. Pertama tadi soal labeling ya. Kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apa yang tercantum di dalam label harus sesuai dengan apa yang ada di dalam content of produknya, ingredientnya apa. Jadi jangan sampai labelnya mengatakan A, ternyata setelah diuji isinya B, atau dilihat isinya B, ini tidak boleh. Dan itu pelanggaran berat dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan fakta penemuannya seperti itu, ya, Mas kalau Tulus, menurut temannya Polri dengan uji lab ya seperti itu. Tapi tadi dibantah oleh perusahaan, katanya itu masih dalam range yang masuk ke dalam situ gitu. Iya, sebenarnya kalau di label harus sesuai dengan apa yang tercantum di label. Tidak boleh berbeda, apalagi menurut saya yang saya lihat itu cukup ekstrim, bedanya cukup signifikan ya. Bukan masih dalam toleransi yang bisa diterima.
Dan kedua, kalau tadi mengatakan harga itu tergantung kepada retail modern, itu juga saya kira tidak tepat. Ya, tidak tepat dalam arti sebagai pemasok tentunya punya negosiasi dengan harga, dan kemudian kalau harganya terlalu tinggi kan di sini ada istilahnya excessive margin, excessive profit, excessive profit yang berlebih, yang akhirnya sifatnya eksploitatif terhadap konsumen. Karena kan konsumen salah satunya juga punya hak untuk mendapatkan harga yang wajar. Konsumen juga bukannya punya hak juga untuk memilih kira-kira apa yang sesuai dengan harga dan kualitas yang hak pilih betul, tapi dengan harga yang wajar. Oke. Ini harganya dimanipulasi seperti Anda. Ini kan harga yang tidak wajar kalau betul tadi ditemukan dengan harga yang sangat tinggi perbedaannya antara dengan proses produksinya, ya, subsidinya dan segala macam. Oke, untuk itu dari segi bagaimana hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang tepat itu, Mas Tulus ya. Dari segi kesehatan atau mungkin etika etika masyarakat gitu lah ya. Apa yang kemudian paling dirugikan? Kesehatan bisa nggak, Mas Tulus? Jika ada kebohongan-kebohongan seperti ini. Tidak sampai ke level kesehatan, ini lebih ke kandungan gizi. Kalaupun kemudian efek ke kesehatan kan ada juga informasi misalnya beras yang dicampur dengan pemutih, dengan pewangi sintetis dan segala macam, itu baru ke efek kesehatan. Ini tidak ditemukan untuk hal itu ya? Ya, ini belum sampai ke sana. Oke, saya akan ke Mas Helmi lagi. Kalau tadi yang menjadi salah satu perhatian adalah selain harga yang dijual jauh lebih mahal gitu dan juga membelinya juga lebih mahal sehingga terjadi proses monopoli seperti tadi kata Anda. Yang menjadi perhatian publik juga ini yang dipakai adalah beras subsidi. Entah beras kualitas subsidi atau beras subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah tapi dimanipulasi kemudian di prepackage dengan produk yang premium gitu. Seperti apa penemuannya? Baik, jadi mungkin di sini sedikit saya luruskan. Jadi subsidi yang dimaksud di sini adalah bukan subsidi beras itu sendiri, tapi prosesnya itu yang disubsidi oleh pemerintah. Katakanlah informasi yang kami dapatkan dari Kementan tidak kurang dari 2-3 triliun. Pemerintah ini beli benih, beli pupuk, kemudian peralatan. Ini semua untuk petani. Nah, ketika mereka panen, mereka jual gabahnya seharusnya kan ya standar lah gitu. Sudah ditentukan 3.700, sudah lebih dari cukup untungnya. Nah, dengan harusnya ada seperti itu, gabah itu harusnya tersebar ke seluruh pelaku usaha, tidak ke 1 atau 2 pelaku usaha saja. Nah, ketika ini sudah tersebar, artinya apa? Nanti masyarakat pun bisa menikmati gitu. Artinya kalau kita lihat di pasar-pasar, biasanya kan beras itu kan dijual kan dalam bakulan, dalam literan. Nah, beras-beras itu seperti itu kan tidak ada cap ini premium, ini medium, tapi itu terjangkau. Hanya berkisar ke 10.000, 11.000. Nah, di sini pemerintah mengharapkan harga beras ini karena begini, Mas, sedikit saja beras ini naik, ini dampaknya akan ke inflasi. Nah, ketika beras ini bisa ditekan, harga bisa turun. Nah, ini akan mempengaruhi inflasi. Ya, jadi kita melihatnya ini banyak efek domino, ya kan? Ketika beras ini kemudian harusnya tadi dinikmati oleh orang masyarakat luas begitu. Nah, ketika ini hanya dijual ke 1 atau 2 pelaku usaha tertentu, di mana mereka akhirnya muaranya adalah hasilnya adalah beras premium, yang mana hanya kalangan khusus saja yang menggunakan beras premium ini. Nah, disinilah yang seharusnya menjadi perhatian khusus. Masyarakat pada umumnya menjadi pilihannya menjadi semakin terbatas tadi. Betul sekali. Kalau untuk PT IBU sendiri ini hasil temuan Satgas ini seberapa besar menguasai pasar dan punya dampak ekonomi seperti apa? Nah, jadi ini adalah salah satu efek kejut. Jadi kita juga akan menyasar ke pelaku-pelaku usaha lain. Jadi kita sudah mengantongi beberapa nama begitu pelaku usaha yang mana ini dia bergerak di beras juga, mengeluarkan produk premium juga. Nah, ini kan kita lihat. Karena kemarin itu kita melihat gudang ini terisi 50% lebih. Gitu. Gudang terisi 50% lebih. Betul. Nah, dari sini saya lihat ini kenapa kok kesannya ini ada. Jadi kalau di sisi persaingan itu, Mas, kita ngeliatnya dari sisi produksi yang pertama, kemudian dari sisi pemasaran. Nah, di sini saya lihat ini ada permainan di sisi pemasaran. Ketika harusnya nanti kita tanyakan kepada yang bersangkutan, apakah ongkos produksi dari beras yang jadi gabah sampai dengan dijual dengan kualitas premium itu gap disparitas harganya sampai dengan 11.000 itu dari mana? Kalau hitung-hitungannya jelas, oke. Tapi kalau nggak jelas, ini artinya ada
keuntungan berlebih yang diambil. Nah, itu dia tadi. YLKI menyoroti nggak, Mas Tulus, bagaimana kemudian produsen-produsen ini atau distributor ini mendapatkan akses kepada beras-beras yang atau subsidi-subsidi yang tadi sudah dikatakan pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah untuk mensubsidi beras supaya masyarakat bisa menikmati beras dengan harga terjangkau. Iya, tadi yang disebutkan oleh Mas Helmi kan sebenarnya subsidi dari hulunya ya, mulai dari pupuk, tanam dan segala macam, bukan subsidi yang langsung jadi berupa beras. Sehingga tadi saya katakan di wawancara kan kalau sampai ini beras subsidi kemudian direpacking dengan premium, ini kan artinya dari mana dia mendapatkan akses untuk itu. Ya ternyata itu bukan, itu sudah di. Ya artinya ini memang jenis yang berbeda, tetapi bahwa dia telah memanipulasi dalam konteks antara klaim dengan apa yang ada, itu menurut saya masalahnya di situ. Praktek-praktek seperti ini YLKI sendiri melihat bahwa ini sudah bertahun-tahun, sudah lama sekali terjadi. Selama ini kan memang keluhan konsumen atau keluhan masyarakat Indonesia kan memang harga pangan, komoditas pangan kita itu masih sangat tinggi, terutama beras. Sehingga menurut data BPS, memang beras itu menjadi pemicu inflasi yang paling tinggi. Masyarakat rentan itu akan sangat terpengaruh dengan fluktuasi harga beras untuk kemudian dia jatuh miskin dengan kenaikan harga beras itu. Sehingga memang saya kira kami juga sering mengatakan bahwa ini ada struktur pasar yang tidak sehat terkait dengan beras atau komoditas pangan. Oke, kita akan bahas nanti struktur pasarnya, seberapa panjang rantainya, kemudian akhirnya kita ini sebagai konsumen beras menjadi akhirnya terkena imbasnya harus membayar harga beras lebih mahal lagi. Kami akan membahasnya usaha jeda berikut ini. Temuan Satgas Pangan ini kemudian kita membuat kita kembali melihat masalah klasik, Mas Tulus, ya, terkait dengan pangan, distribusi, rantai distribusi yang luar biasa panjang. Saya punya Litbang Siaran Indonesia pernah meneliti bagaimana rantai distribusi pangan dari mulai hulu sampai akhirnya kita konsumsi sehari-hari gitu ya. Kita bisa lihat grafisnya di belakang kita. Ini dari petani penghijauan belum panen ke gabungan kelompok tani, pengepul barang tingkat desa, pengepul tingkat kabupaten, ada lagi pengepul tingkat kota Madia, lelang di pasar induk, kemudian ke pasar induk besar, pasar induk sedang, kemudian lelang di pasar induk kecil, pasar tradisional, pasar impres, sampai ke konsumen. Luar biasa rantai distribusinya. Ini hal-hal seperti ini nggak pernah jadi concern, Mas Helmi, dari Satgas Pangan sendiri. Jadi memang ini juga salah satu concern kami ya. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi rantainya, ini saya hitung ada kurang lebih 11 sampai 12 begitu ya. 13 ini. 13 ya, baik. Nah, jadi yang kami concern adalah ketika harga ini sudah semestinya diatur begitu. Karena ini padi ini atau beras ini menarik karena harganya sudah ada diatur oleh pemerintah. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah kenapa faktanya di lapangan harga ini menjadi seolah-olah liar. Iya. Ya. Itu kenapa tuh, Mas Helmi? Ya, karena tidak dipungkiri Bulog sebagai pemerintah ini kan punya batasan dia. Ketika ditetapkan 3.700, ya sudah pakemnya ada 3.700. Artinya ketika dia mau membeli lebih, di sini ada kesulitan. Nah, sementara pelaku usaha swasta itu tidak diatur, sehingga bisa mereka beli semacam itu. Nah, ketika kita lihat jalur distribusinya, nah ini biasanya kalau misalkan pelaku usaha yang kecil, menengah atau kecil lah katakan demikian, apalagi yang masih tradisional, biasanya memang panjang sekali. Akan tetapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sudah modern, saya pikir ini menjadi berlaku ya. Iya, betul. Seperti perusahaan seharusnya ketika suatu perusahaan itu modern menggunakan mesin, teknologi segala macam, itu lebih efisien. Nah, kita dari KPPU tujuan kita adalah bagaimana supaya efisiensi ini berjalan. Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar ini juga terjadi pada seharusnya menjadi contoh. Siklus yang normalnya gitu ya. Betul, seharusnya menjadi contoh. Karena begini, Mas. Gabah ini yang beli kan semuanya, begitu kan. Terus apa bedanya kalau misalkan harganya tinggi-tinggi juga, mau itu tradisional, mau itu modern. Kalau faktanya tidak ada efisiensi di situ. Seperti itu. Mas Tulus, kalau kita lihat ini konsumen ada di rantai paling ujung, di rantai 13 dari rantai pangan kita yang luar biasa besar, luar biasa panjangnya. Ini kan hal ini sudah terjadi bertahun-tahun mungkin, Mas Tulus ya. Kenapa menurut Anda sebagai sebagai konsumen Indonesia, apakah konsumen selama ini memang tidak pernah diprioritaskan atau memang pemerintah memang tidak pernah serius sebenarnya untuk memotong rantai distribusi ini? Kan sumber inefisiensi dalam jalur distribusi. Ya, sehingga kalau memang
pemerintah saat ini serius concern adanya saber pungli dan segala macam, itu kan bisa dimasukkan ke ranah itu, di mana sumber distribusi, jalur-jalur distribusi yang ada itu kan menjadi salah satu sumber efisiensi yang kemudian harganya di ongkos kemahalan yang jatuh di akhirnya adalah di konsumen. Betul. Sehingga konsumen menikmati harga yang sangat tidak wajar, baik di pasar yang modern, yang tadi kasusnya adalah sudah disebutkan, dan juga di pasar tradisional sekalipun, karena banyak pemain-pemain yang mungkin sengaja dipelihara, ya, sehingga menjadi rantai ekonomi yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu. Jadi, jangan lupa ini ada kue-kue keuntungan ekonomi yang menguntungkan banyak pihak. Kalau ini dipangkas salah satu, berarti ada pihak yang bisa kehilangan kue ekonomi di situ. Dan kita berharap penegakan hukum yang telah dilakukan itu nanti jangan anti klimaks, ya. Jangan anti klimaks dalam arti nanti bombastis di awal gitu. Iya, bombastis di awal, di akhirnya tuntutannya ringan dan hukumannya percobaan dan seterusnya, sehingga tidak ada menjerakan bagi pelaku yang terkena tadi ataupun kemudian dugaan pelaku-pelaku lain. Ingat bahwa ini kasusnya masih cukup banyak dan bahkan untuk komoditas lain juga diduga kuat mengalami hal yang sama. Komoditas lain juga diduga misalnya kuat minyak goreng, ya, kemudian gula, terigu dan segala macam. Karena sebenarnya harga komoditas pangan kita itu memang sangat tidak wajar. Ada ongkos kemahalan yang ditanggung konsumen karena adanya struktur pasar yang tidak sehat dan manipulatif itu. Untuk Satgas Pangan sendiri, Mas Helmi belajar dari pengalaman dan juga tadi ini kan kita apresiasi lah penemuan dari Satgas ini, tapi kan jangan sampai hanya berhenti di sini. Komunitas-komunitas lain juga tadi YLKI mengatakan bahwa ada juga indikasi-indikasi seperti ini. Dilihat nggak oleh Satgas Pangan bahwa masalah-masalah yang juga ada di komunitas lain gitu, Mas? Baik, memang secara pembentukan Satgas Pangan ini memang belum secara kelembaga begitu ya, baru ini sinergi antar KPPU, Polri, Kementan, Kemendak begitu. Akan tetapi kita melihat di sini adalah concern kita ke 9 bahan pokok. Nah, salah satunya adalah beras. Kenapa? Karena beras ini yang paling pokok di antara 9 bahan pokok tadi. Nah, makanya kita juga akan sasar ke komoditas-komoditas lain yang kita anggap ini harganya tidak wajar. Karena kita bisa lihat pasokan kalau misalkan banyak, harusnya harga rendah. Nah, ini kalau misalkan pasokannya ada, terus kemudian banyak, harga tinggi, ini pasti akan menjadi concern kita. Mas Tulus, terakhir dari Anda, apa nih pesan bagi para konsumen yang konsumen beras terutama melihat kejadian apa yang ditemukan oleh Satgas Pangan beberapa waktu yang lalu? Kalau konsumen dalam posisi yang agak sulit untuk mengetahui apakah itu beras dengan kualitas yang sama di label atau tidak, karena itu harus proses uji lab dan seterusnya, kecuali beras yang sifatnya oplosan tadi, walaupun ini dalam konteks bukan oplosan, ya, tetapi saya kira untuk melindungi konsumen harus intervensi pemerintah dari sisi hulu. Saya kira itu. Itu yang paling penting, sehingga konsumen juga bisa mendapatkan tadi haknya untuk memilih harga dan juga kualitas produk pangan yang baik. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Mas Tulus, terima kasih Mas Helmi atas perbincangannya malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi lagi ke depannya, dan ini jadi mood booster ya untuk pemerintah untuk bisa tetap kencang untuk memberantas mafia pangan dan juga memutus rantai pangan yang terlalu panjang ini. Terima kasih Mas Helmi, terima kasih Mas Tulus malam hari ini. Demikian CNN Indonesia Prime News akhir pekan malam hari ini. Saya Budi Adiputro, selamat malam.